Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Desember. Apakah yang terbaca? Kita akan coba lihat ya Scorpio. Tapi ingat juga buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Scorpio, kita fokus ke kartu ini. Energi kamu di bulan Desember apakah yang terbaca? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, wow. Luar biasa, ini ada new beginning ya. Ada new beginning. Jadi, beberapa dari Scorpio, bulan Desember itu adalah bulan dimana kamu mengawali segalanya. Baik itu mungkin cinta, ya. Kamu mungkin beberapa dari kamu yang single baru menemukan cinta, ya. Orang yang tulus, atau beberapa dari kamu yang dulunya kehilangan pekerjaan akan menemukan pekerjaan yang tepat, atau kamu mungkin mulai akan membangun sebuah bisnis, ya. Atau beberapa dari Scorpio yang dulunya pernah terpisah dengan seseorang. Nah, kamu dengan dia mungkin akan bisa bertemu kembali, ya. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu yang sudah menikah ini ya. Ini kan ada seorang anak, ada new beginning. Di mana mungkin kamu sudah lama menikah, tidak ada kunjung menemukan apakah mendapatkan keturunan gitu ya. Dan kamu sudah melakukan banyak hal, berusaha, ya berobat ke sana kemari ataupun yang lainnya ya. Dan ada kalanya kamu surrender ya. Mungkin saat surrender itulah kamu diberikan keturunan, mungkin akhirnya kamu garis tua, positif gitu ya, dan itu membuat satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya mungkin Desember ini nantinya ada kebahagiaan yang benar-benar luar biasa yang kamu rasakan ya. Oke, apakah yang terbaca di sini? Ada lost and found. Aku melihat mungkin beberapa dari kamu merasa pernah kehilangan ya, kehilangan seseorang yang kamu cintai, kehilangan barang yang kamu sukai gitu ya. Intinya ada deh yang kamu merasa kehilangan, tapi kehilangan itu mungkin akan kembali, tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda. Jadi buat Scorpio, kamu jangan menyesal ataupun kayak meratapi ataupun menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kamu sendiri ataupun menyalahkan siapapun saat kamu kehilangan seseorang gitu ya. Atau kehilangan barang ya, sesuatu yang berharga dari diri kamu. Jadi kamu jangan menyalahkan siapapun. Oh, aku kehilangan ini tadi. Ini gara-gara si A nih, gara-gara si B, atau ini gara-gara aku sih, aku nggak ini nggak itu gitu. Tapi sebenarnya kehilangan itu adalah satu pembelajaran bagi kita, bagaimana cara untuk bisa ikhlas, let go itu sebenarnya, ya. Kalau bisa kita ambil hikmahnya, ya. Dan itu juga akan memberikan kekuatan kepada kamu. Dan arti kata dengan kehilangan itu, maka muncul sesuatu yang baru gitu loh. Ada new beginning, ya. Ada sesuatu hal yang benar-benar akan kamu mulai kembali di sini. Oke, Scorpio. Nah, dan akhirnya kamu tahu ya, saat kamu kehilangan sesuatu, saat kamu merasa kayak untuk memulai suatu kehidupan baru, kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan. Oh, aku ingin memulai kehidupan baru nih dengan seseorang. Yang aku butuhkan adalah kesiapan mental, kesiapan fisik gitu ya, cuan gitu, apalagi yang mau menikah nih. Jadi kamu tahu, ya. Intinya ataupun saat kamu kehilangan, oh aku tahu nih kenapa aku ditinggalin, kenapa aku dikhianati. Ya karena Tuhan punya alasan buat aku agar aku bisa menemukan yang terbaik. Nah begitu. Karena aku tahu yang aku butuhkan itu bukan dia gitu. Karena dia sudah mengkhianati aku dan dia juga sudah menyakiti aku. Ya dia bukan orang yang baik buat aku gitu. Jadi kamu akan merasakan hal itu ya, Scorpio. Jadi makanya kamu tahu yang kamu butuhkan itu apa. Oh aku nggak butuh orang seperti ini. Makanya aku bersyukur Tuhan mengungkap siapa dia sebenarnya, ya. Ya mungkin itu baik itu teman, baik itu, saudara, baik itu mungkin pasangan kamu gitu ya, dan akhirnya kamu sadar, dan aku bersyukur bisa bisa melupakan dia, dia bisa meninggalkan aku gitu ya. Karena kamu tahu yang kamu butuhkan itu siapa gitu loh, yang kamu butuhkan itu apa gitu, dan kamu juga bisa mengendalikan emosi kamu juga bisa mengendalikan pikiran kamu ya, dan kamu benar-benar kayak
apa ya, bener-bener kayak sudah tahu nih untuk mencintai diri sendiri itu seperti apa gitu, oke. Nah, di sini juga akan ada light, sebuah cahaya. Cahaya yang akan menuntun kamu, cahaya cinta yang akan memberikan suatu keadaan yang begitu seimbang buat kamu gitu loh. Ya mungkin hadirnya seseorang yang membuat kamu hidup kamu ya mungkin selama ini kesepian. Selama ini hidup kamu itu kayak nggak imbang, nggak balance gitu ya. Nah, tetapi hadirnya seseorang ya yang membawa cahaya ke dalam hidup kamu. Dia akan bisa membentuk diri kamu ataupun kehidupan kamu itu begitu sempurna ya. Oke, ini aku rasakan. Kita akan coba lihat di kartu tarot. Apakah yang terbaca? Buat Scorpio. Sebentar ya. Oke. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di kartu tarot. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Oke. Wow. Ya. Kita akan lihat zodiak orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Ada di Hierophant. Ada Taurus. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Lover. Nah, mungkin ini juga alasan kamu ya. Alasan kamu bahagia nantinya ya ini, The Lover ini. Ada Aries, Leo, Sagi, dan The Lover ini ada Gemini. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, Scorpio. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, kita akan coba lihat di bottom of the deck. Ada di Hierophant. Kalau ini tentang diri kamu ya, diri kamu ini akan merasakan bahwasanya diberikan sebuah petunjuk ya, diberikan sebuah tuntunan gitu loh untuk bisa menemukan tujuan hidup kamu ya, dan akhirnya itulah awal baru yang harus kamu lalui nantinya. Karena mungkin bisa dikatakan banyak pembelajaran yang sudah kamu dapatkan dari hal-hal ataupun masa lalu kamu ya. Nah, itu jika tentang diri kamu. Kalau ini tentang seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu atau mungkin sudah kamu miliki orang ini ya, dia benar-benar kayak akan bisa membimbing kamu, akan mengayomi kamu, akan mengajarkan kamu banyak hal ya. Ini dia seseorang ini. Jadi hidup kamu itu benar-benar kayak akan balance sejak hadirnya seseorang ini. Mungkin dari segi spiritualnya baik gitu ya, mungkin dari kepribadiannya baik ya, mungkin karakternya juga baik gitu. Jadi apalagi ya, itulah mungkin alasan Tuhan menemukan kamu dengan sebuah masalah ya. Mungkin cinta yang terlarang dulunya karena aku juga lihat ada The Lover di sini. Oke. Nah, ini dia. Ada Five of Swords. Nah, ini juga gambaran di mana ada kondisi kamu yang begitu terikat, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bergerak gitu ya, melangkah pun nggak bisa karena udah terikat ya. Memang di sini beberapa dari Scorpio butuh bantuan, butuh bantuan guru spiritual kah, atau butuh teman yang tulus kah? Nah ternyata mungkin ada ya saat kamu pasrah, disitulah mungkin Tuhan memberikan sebuah petunjuk kepada kamu ya dengan hadirnya seseorang yang akan membimbing kamu, yang akan mengajarkan kamu banyak hal ya. Ini dia. Dan akhirnya kamu bisa keluar dari kondisi ini. Nah, ini dia gambaran seseorang itu. Seseorang yang benar-benar akan membawa kamu keluar dari keterjebakan kamu ini. Ya, seseorang ini akan bisa memahami apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Ya, oh ternyata aku membutuhkan dia ya. Seseorang ini, seseorang bisa membawa aku keluar dari zona ini gitu. Ya. Nah, ini dia. Kalau juga kamu seorang laki-laki ya, kamu yang mungkin akan membawa dia pergi kepada suatu kondisi yang begitu stabil. Tapi jika kamu seorang perempuan, maka hadir seseorang ini untuk membawa kamu kepada suatu kondisi yang situasi yang begitu bahagia. Kamu tidak akan merasakan kekhawatiran lagi, kamu tidak akan merasakan ketakutan lagi di sini, ya, Scorpio. Oke. Dan lanjut di sini, ini ada The Lover. Nih, ini mungkin juga sebuah alasan kamu merasa bersyukur. Kenapa? Awalnya mungkin kamu menjalankan sebuah cinta. Cinta yang awalnya mungkin, "Oh, aku itu single, aku itu orang yang free," gitu ya. Terus
Ya mungkin, tapi kok udah lama banget kita menjalin hubungan, nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada komitmen, nggak ada kejelasan, ya. Ya ternyata, ya emang di sini ada cinta yang begitu besar ya, tapi ternyata, ya seseorang itu mungkin sudah punya pasangan kah? Atau seseorang itu benar-benar kayak, udah membohongi kamu dengan statusnya dia, atau memang dia suka on off atau bagaimana. Padahal di sini udah cinta-cintanya, ya, udah merasa sayang-sayangnya di sini, ya. Ini aku rasakan, Scorpio. Ada cinta yang tumbuh di antara kamu dengan dia. Tapi seolah-olah cinta kamu ini memang ada penghalangnya gitu. Atau mungkin dia benar-benar kayak belum bisa nih untuk berkomitmen sama kamu karena mungkin urusan dia dengan masa lalu itu belum selesai gitu ya. Ini ada back of one. Ya, disitulah akhirnya kamu mulai fokus. Fokus kepada pembenahan diri kamu, fokus kepada sebuah tindakan yang harus kamu lakukan ya. Walaupun nantinya kamu disibukkan oleh pembenahan diri kamu ataupun disibukkan oleh bermacam kegiatan dalam hidup kamu nantinya untuk menyiapkan masa depan kamu ya. Tapi kamu selalu mencoba untuk fight gitu. Ya, itulah kamu. Karena kamu tahu kalau bukan aku yang berusaha siapa lagi gitu. Ya, jadi kamu mulai memfokuskan apa yang sudah menjadi manifest kamu di sini, Scorpio, oke? Dan aku juga melihat di sini ada Eight of Wands. Ada sesuatu hal yang tidak terduga nantinya yang akan datang. Itu tadi ya, saat kamu benar-benar kayak sudah surrender, saat kamu sudah kayak udah pasrah lah gitu ya. Ternyata iya hadir seseorang yang akan bisa membimbing kamu, mengeluarkan kamu dari keterpurukan, dari kekecewaan, dari sakit hati ya. Ini dia seseorang itu. Oke, jadi di bulan Desember kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa nantinya. Intinya ada kehidupan baru di sini yang akan kamu jalankan. Oke, tapi ini tadi cerita yang akan kamu lewati. Inilah proses yang akan kamu lewati nantinya, Scorpio. Kita akan coba lihat apalagi yang terbaca di kartu 3 terakhir ya buat Scorpio. Oke. Oke. Ada abundance. Wow, ini ada juga abundance ya. Dan pada akhirnya kamu akan merasakan ya apa ya? Ini kelebihannya. Akan merasakan sebuah keberlimpahan. Inilah kebahagiaan yang sejatinya akan kamu miliki ya. Di bulan Desember itu ya mungkin ada proses yang kamu lewati mulai sekarang atau di bulan Desember itu akan ada prosesnya untuk menuju keberlimpahan kamu. Ya mudah-mudahan aja di bulan ya mungkin di awal tahun Januari ya kamu akan berkelimpahan di sini. Ya Desember inilah mungkin proses yang akan kamu lewati. Bisa nggak kamu melewati semua itu? Nah itu yang terpenting ya. Nah ada efek bener-bener kayak wah inilah efek dari semua apa yang sudah terjadi pada aku selama ini. Aku menjadi kuat, aku menjadi strong gitu ya. Aku menjadi seseorang yang berenergi negatif, berenergi positif begitu ya. Mohon maaf ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa kayak oh aku harus benar-benar kayak merubah diri aku gitu. Nah, dan sebuah cinta juga akan hadir ke dalam hidup kamu dan juga sebuah kekuatan di sini, sebuah kesabaran. Jadi di bulan Desember itu kamu juga akan lebih sabar. Karena apa? Karena ada sebuah cinta yang membuat kamu benar-benar kayak berubah lah gitu. Yang mungkin dulunya kamu egois, yang dulunya kamu mungkin orang yang benar-benar kayak nggak bisa mengendalikan emosi. Tapi saat ini hadirnya cinta inilah yang akan merubah kamu ya. Cinta inilah akan membuat kamu menjadi seorang yang sabar dan yang tulus begitu ya. Oke? Scorpio. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Scorpio. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya, Scorpio. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.